Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Alokasi atau jatah pupuk bersubsidi yang diberikan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,16 juta ton dan akan dibagikan kepada petani sesuai dengan skema peraturan pemerintah. Kementerian Pertanian memberikan jatah pupuk bersubsidi kepada petani di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 1,16 juta ton. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari jatah pupuk urea sebanyak 744.010 ton atau melebihi kebutuhan sebanyak 116%. Sedangkan pupuk jenis NPK hanya mendapat alokasi sebanyak 420.799 ton atau 52% dari kebutuhan dan pupuk NPK khusus sebanyak 800 ton atau 22%. Pihaknya mengaku jika alokasi pupuk subsidi pada tahun ini masih di bawah kebutuhan pupuk di Jawa Tengah, yakni sebesar 1,46 juta ton. Pada tahun 2022, Jateng memperoleh jatah 1,57 juta ton atau naik 10,04% dari tahun 2021 sebanyak 1,42 juta ton. Rinciannya, pupuk urea sebesar 723.606 ton, SP36 sebanyak 87.353 ton, ZA sebanyak 139.473 ton, NPK sebanyak 386.716 ton, dan organik sebanyak 230.189 ton. 2022 lalu, data Distan Bin Jateng menyebutkan bahwa dari alokasi yang diterima, hanya sekitar 93% yang terserap. Menurutnya, penurunan jatah pupuk subsidi tersebut sesuai dengan Permentari RI nomor 10 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pupuk yang disubsidi kini hanya jenis urea dan jenis NPK, sedangkan pupuk jenis ZASP36 dan organik dielementasi dari daftar subsidi. Dengan jumlah alokasi di 2023, diharapkan ketersediaan pupuk khususnya urea dapat tercukupi. Sedangkan untuk jenis NPK dan NPK khusus memang belum tercukupi. Satu di antaranya karena biaya pembuatan pupuk jenis ini yang mahal karena menggunakan bahan impor. Terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani, Supriyanto menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan distribusi dan menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk saat hendak tanam. Padahal kios pupuk lengkap atau KPL wajib menyediakan pupuk 3 minggu sebelum musim tanam. Selain itu, keterlambatan distribusi juga disebabkan lantaran kurangnya pemahaman petani terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi seperti belum memiliki kartu tani, tidak mengetahui prosedur pengajuan kartu tani hingga masa berlaku kartu tani yang kadaluarsa. Dari Semarang, Antara, Tim Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kemacetan masih terus terjadi di ruas Jalan Pantura. Kepadatan demi kepadatan masih terlihat di berbagai titik, seperti yang terjadi di persimpangan Sampang. Selain petugas Satlantas, tak jarang banyak warga yang turut membantu dalam mengurus kemacetan yang terjadi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi di lokasi saat ini, kami telah terhubung dengan rekan Galuh Sekar Kinanti. Galuh, bagaimana untuk kondisi tempat Anda mengabarkan sekarang? Baik, Puji dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di jalur Pantura Pati Rembang, tepatnya di pertigaan Sampang. Nah, di belakang saya ini terlihat arus lalu lintas, baik dari arah Rembang maupun dari arah Pati, ini terpantau ramai lancar dan tidak ada penumpukan yang berarti. Namun, jika saya pantau dari pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi sampai saat ini pukul 17:30 ini memang kepadatan kendaraan ini memang bervariasi pemirsa. Tadi sempat terjadi kepadatan namun kemudian lancar kembali dan padat lagi dan lancar kembali seperti itu. Dan di belakang saya ini untuk
kendaraan sendiri yang melintas ini juga bervariasi dari kendaraan besar, kendaraan pribadi, dan juga roda dua. Dan di jam ini juga bertepatan dengan jam pulang kerja, seperti itu, Puji. Ya, baik Galuh. Kemudian apakah di tempat Anda mengabarkan ini sudah ada petugas yang membantu untuk mengatur lalu lintas di sana? Puji dan juga pemirsa, untuk petugas sendiri yang mengatur lalu lintas di pertigaan Sampang di belakang saya, ini memang sejak tadi sore, sejak pukul 16, saya belum melihat adanya petugas yang memang diterjunkan untuk mengatur lalu lintas yang ada di sini. Lantaran di lampu lalu lintas yang berada di titik persimpangan Sampang dan juga di Juwana, ini tengah diberlakukan flashing, yaitu menonaktifkan lampu lalu lintas dan hanya menghidupkan satu rambu lalu lintas saja yang berwarna kuning, yang berarti hati-hati. Dan karena diberlakukan flashing tersebut juga membuat beberapa kendaraan yang berada di pertigaan Sampang dan juga yang berada di pertigaan Juwana ini menyelonong atau mengambil jalur lawan untuk melewati persimpangan Sampang dan juga Juwana ini. Dan untuk petugas sendiri, dari tadi saya belum melihat adanya petugas yang hadir atau diterjunkan untuk mengatur kepadatan lalu lintas yang terjadi, yang memang tadi sempat beberapa kali terjadi kepadatan lalu lintas di dua titik ini. Namun di belakang saya ini juga yang unik dari masyarakat memang ikut mengatur jalannya lalu lintas pada sore hari ini. Ada sekitar 4 warga yang memang turut serta untuk mengatur jalannya lalu lintas pada sore hari ini. Dan jika dilihat tadi memang cukup banyak penumpukan kendaraan, namun dibantu dengan warga ini perlahan tapi pasti mereka dapat mengurai kemacetan yang ada di pertigaan Sampang ini terutama. Uju. Baik Galuh. Kemudian apakah warga yang membantu dalam mengatur lalu lintas tersebut itu merupakan memiliki inisiatif pribadi atau diminta oleh pihak terkait? Baik Puji dan juga pemirsa, untuk warga sendiri yang ikut serta dalam mengatur jalannya lalu lintas yang ada di pertigaan Sampang dan juga pertigaan Juwana ini, jika tadi sempat saya bertanya, memang karena inisiatif mereka sendiri melihat adanya penumpukan kendaraan yang sering terjadi di dua titik ini, salah satunya di titik pertigaan Sampang ini memang sering terjadi penumpukan kendaraan. Oleh sebab itu, para warga ini yang berjumlah 4 orang secara bergantian ini melakukan bertugas untuk mengurai kemacetan yang berada di pertigaan Sampang ini, pemirsa. Dan mereka juga secara bergantian mengatur kendaraan dari arah barat, kemudian dari arah timur, kemudian juga dari arah selatan yang merupakan jalur alternatif menuju ke Jaganan seperti itu. Dan kami juga sempat mewawancarai perwakilan dari keempat warga ini, dan berikut wawancaranya untuk Anda. Dengan Pak siapa Pak? Pak Pur. Pak Pur ya? Kenapa kok ngatur jalan di simpangan ini Pak? Ngatur jalan di simpang. Ini apa? Untuk mengurai kemacetan. Disuruh sama itu siapa? Bantu kemacetan. Untuk bantu kemacetan ya Pak ya? Iya. Terus ini kalau misal ngatur ini dapat apa Pak? Ya cuma ini apa, sukarela kalau ada yang ngasih. Oh, sukarela aja ya Pak ya. Ini kalau misal nggak ada yang ngatur gini gimana Pak kondisinya Pak? Kondisinya macet ini apa, pas jam pulang orang kerja itu macet. Ini dimatiin kan untuk mengurai kemacetan yang dari Juwana. Berarti emang sengaja dimatiin ya Pak ya? Sengaja dimatiin. Udah berapa hari Pak di sini Pak ngaturin? Udah habis ini apa? Habis banjir. Habis banjir ya? Selalu di sini ya Pak ya? Iya. Selalu di titik ini atau ganti-ganti titik Pak? Apanya? Di titik ini Ngaturnya, aja. titik ini aja ya? Yang nyuruh siapa Pak biasanya? Nggak ada yang nyuruh, cuman inisiatif sama ini apa? Sama Satlantas diberi izin. Oh, jadi udah dapat izin dari Satlantas juga ya Pak ya?
Izin cuma izin itu apa? Ya Mas nggak apa-apa, yang penting untuk ini apa bantu mengurai kemacetan. Oh gitu. Pernah ada yang negur nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak yang ada ya. Malah justru terbantu atau gimana Pak? Justru terbantu. Oh gitu. Ya, oke. Makasih ya Pak. Pak Setio. Pak ini udah berapa lama Pak ngatur di sini Pak? 4 bulanan Bulanan ini ya Pak ya. Kenapa ngatur di sini Pak? Kalau biar ngatur kurang kemacetan Mbak. Emang macet banget ya Pak di sini Pak? Kalau nggak ada yang ngatur ya malah tambah macet. Nggak ada petugas atau biasanya gimana Pak? Misalnya kalau macet total petugas baru turun. Oh, kalau macet total baru petugas turun ya. Tapi kalau misal enggak, ya Ya ini inisiatif warga sendiri Pak. Dapat apa Pak kalau misalnya? udah dapat pahala tolong banyak orang lah. Dapat pahala. Ya kalau dikasih ya terima nggak yuk nggak apa-apa. Ini yang nyuruh siapa Pak? Atau Inisiatif inisiatif? sendiri Mbak. Inisiatif aja ya. Pernah ada yang negur nggak Pak? Malah aparat seneng lah ada yang bantu mengurangi kemacetan. Oh senang ya. Yaudah Pak, makasih ya Pak ya. Lalu, untuk keberadaan warga yang membantu dalam mengurai lalu lintas ini sebenarnya apakah memang membantu atau sebaliknya? Baik Puji dan juga pemirsa, untuk keberadaan warga sendiri yang berinisiatif memang membantu jalannya atau membantu untuk memperlancar lalu lintas yang berada di kedua titik seperti di titik simpang di Sampang ini dan juga di titik Juwana. Ini dinilai warga, ada juga yang menilai bahwa adanya warga yang membantu ini memang terbantu, dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka juga membuat kemacetan yang berada di kedua titik ini. Dan Dinas Perhubungan sendiri sebenarnya sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya tidak memberikan izin kepada warga yang ikut membantu mengatur lalu lintas di kedua titik ini. Namun dari hasil wawancara kami tadi, memang warga menyatakan bahwa sebelumnya mereka juga sempat mencari izin atau meminta izin kepada petugas terkait seperti Satlantas yang memang berjaga di lokasi-lokasi tersebut. Dan di beberapa titik seperti di titik Juwana dan juga di pertigaan Sampang ini juga tidak setiap hari ada petugas yang ikut mengatur lalu lintas yang ada di sini, terlebih saat dilakukannya flashing atau menonaktifkan lampu lalu lintas yang ada di pertigaan ini. Oleh sebab itu, para warga ini berinisiatif untuk mengurai kemacetan yang ada di titik ini. Dan kami juga sempat mewawancarai salah satu warga pengguna jalan yang memang sering melewati di pertigaan Sampang ini. Dan berikut wawancaranya untuk Anda. Pak Bu, Pak ini kalau melihat ada warga yang punya inisiatif untuk ngatur lalu lintasnya seperti apa Pak? Ya ini bagus juga sih, biar nggak terlalu kemacetan. Tapi yang kadang bikin macet juga. Gimana Pak? Kadang bikin macet juga. Oh kadang. Ya bagusnya enggak, biar lebih lancar. Sebenarnya ikut membantu juga, tapi kadang juga bikin macet juga gitu ya Pak? Iya betul. Terus sebagai pengguna jalan sendiri harapannya gimana Pak? Pengguna jalan ya seenggaknya jalanan perbaiki dulu yang sebelah sana, di arah Batangan sama jembatan itu sebenarnya harus perbaiki dulu supaya terjadi biar nggak terlalu kemacetan. Tapi Bapak sendiri sebagai pengguna jalan ini terbantu nggak sih Pak sama yang masyarakat yang ngatur jalan ini Pak? Ya terbantu juga. Terbantu ya? Ya, Oh ya, terima kasih Pak. ya. Baik, lalu apakah dari aparat atau petugas berwenang pernah menegur warga yang membantu dalam mengatur arus lalu lintas? Baik Puji dan juga pemirsa, seperti yang saya kabarkan tadi bahwa sebelumnya Dinas Perhubungan juga sempat ditemui oleh wartawan Lingkar Media Group bahwa pihaknya menyatakan bahwa belum mengizinkan adanya warga yang membantu ini. Namun dari pengguna jalan, beberapa pengguna jalan sendiri memang
merasa terbantu dan juga biasanya memberikan upah seikhlasnya seperti itu kepada warga yang memang membantu untuk mengurai kemacetan yang berada di Sampangan ini, pemirsa. Dan untuk petugas sendiri sejauh ini dari hasil wawancara saya, kami tadi kepada warga yang membantu ini memang belum ada teguran karena mereka memang sebelumnya mengklaim bahwa meminta izin kepada petugas terkait dalam hal ini memang Satlantas Kabupaten Pati sendiri menurut keterangan mereka memang sudah mengizinkan mereka untuk ikut membantu mengurai kemacetan melihat memang diberlakukannya flashing di kedua titik seperti di persimpangan Sampang ini dan juga di titik Juwana ini. Oleh sebab itu keberadaan warga ini juga dinilai oleh pengguna jalan memang cukup membantu mereka untuk melalui persimpangan ini apabila terjadi kemacetan yang berarti. Seperti itu. Kembali ke Puji. Baik, terima kasih rekan Galuh yang telah melaporkan dari lokasi dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sempat geger isu penculikan yang beredar di sosial media. Senin lalu terjadi percobaan penculikan siswi SMP 4 Kudus. Siswi tersebut sejak keluar dari gang rumah dibuntuti oleh seorang laki-laki yang membawa sepeda motor. Kejadian kurang mengenakan dialami salah satu siswi kelas 7 di SMK 4 Kudus. Siswi ini hendak berangkat sekolah sekitar pukul 6 pagi. Siswi tersebut diikuti oleh seorang laki-laki yang menaiki sepeda motor, yang pada saat itu sampai di jalan desa Singocandi menuju arah SMP 4 Kudus. Siswi tersebut tasnya ditarik kemudian langsung dibekap. Tak kehilangan akal, siswi tersebut langsung menggigit tangan laki-laki tersebut dan langsung bergegas menuju sekolah untuk meminta bantuan.
Pihak sekolah langsung memanggil kedua orang tua siswi tersebut untuk dimintai keterangan psikis si anak. Pihak sekolah juga turut berkontribusi langsung kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus, serta melapor pada Babin Kamtibnas, serta Babinnas, serta laporan Kapolsek setempat untuk turut melakukan patroli ketika berangkat dan pulang sekolah. Dekat, kalau berangkat memang Bulan besok kali pupu sebelas makam itu. Dia di situ sekitar tulang saya persnya. Purwakarta, cerita anak ya ini sudah ada yang nyanggongi. Buntuti, ya, seperti itu. Rumahnya itu. Ya, sepeda motor masuk sampai jembatan yang panjang itu, dan sepeda motor itu turun. Apa ya, tasbok namanya, tasnya, jadi seperti itu, terus berusaha dibekap. Nah, ini pinter dia gigit tangannya sehingga dilepas. Pihak Dinas Pendidikan juga akan membahas di lingkup internal untuk melakukan penanganan atas kejadian penculikan tersebut. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pihak sekolah dan para orang tua untuk tetap waspada terhadap beragam motif penculikan yang ada. Proteksi juga harus diperketat lagi dengan tetap menjaga para siswa dan buah hati. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kondisi di lokasi saat ini, kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti. Mutia, sekarang ini marak sekali percobaan penculikan hingga beredar informasi hoax mengenai percobaan penculikan di Kabupaten Kudus sendiri. Seperti apa, Mutia? Baik Puji dan pemirsa, dapat kami kabarkan bahwasanya di Kabupaten Kudus sendiri sekarang ini sedang marak isu terkait penculikan anak. Di awal Februari lalu, tepatnya di Kecamatan Kaliwungu dan juga Mojobo juga terdapat isu penculikan yang beredar di pesan singkat di sosial media. Kemudian Senin lalu terdapat informasi dari sosial media juga terkait isu penculikan anak di SMP 4 Kudus, di mana terdapat siswanya yang ketika hendak berangkat ke sekolah dibuntuti oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor. Begitu Puji. Baik Mutia, untuk kronologinya sendiri mengenai kejadian percobaan penculikannya seperti apa Mutia? Ya baik Puji, untuk kronologi sendiri penculikan di SMP 4 Kudus, awalnya ada siswi yang ketika berangkat sekolah sekitar pukul 6 pagi ketika keluar dari gang rumahnya diikuti oleh satu orang laki-laki menggunakan sepeda motor, kemudian ketika sampai di jembatan dekat candi, laki-laki tersebut membekapnya dari belakang. Sebelum membekap, siswa tersebut ditarik tasnya. Kemudian sempat membekap siswi tersebut, maksud kami. Kemudian siswi tersebut menggigit tangan dari pelaku penculikan tersebut. Kemudian setelah itu terdapat mobil yang berhenti tepatnya di depan siswa tersebut. Mobil tersebut belum sempat membuka pintu. Belum diketahui secara pasti mobil tersebut merupakan anggota dari pelaku tersebut atau bagaimana. Begitu. Baik. Saat Anda melaporkan hal ini, bagaimana respon dari pihak sekolah, orang tua dan juga dinas terkait? Baik, Puji. Untuk respon dari pihak sekolah sendiri langsung dari suatu tersebut mengingat terjadi trauma dari pihak siswa tersebut. Kemudian dari pihak sekolah juga meminta keterangan terkait seperti apa. Kemudian juga pihak sekolah sempat memanggil dari orang tua kasus penculikan ini. Kemudian dari pihak orang tua juga akan siap untuk istilahnya lebih ketat dan memproteksi lebih terkait keamanan dan kenyamanan putrinya. Begitu. Kemudian untuk dari pihak sekolah juga turut dari anggota guru untuk bersih-bersih ini maupun kejadian yang sudah terjadi.
Kemudian untuk pihak terkait juga turut memberikan imbauan, kemudian juga hendak melangsungkan rapat internal, mengingat pada hari ini tadi Kepala Sekolah SMP 4 Kudus juga baru melaporkan kejadian ini kepada dinas. Kemudian kami tadi juga sempat mulai dari dinas pendidikan sendiri bahwasanya pihaknya meminta untuk dari pihak sekolah untuk duduk bersama bersama wali murid, terutama untuk turut waspada dan menjaga siswi maupun putra putri masing-masing. Untuk dari pihak sekolah mungkin perlu meminta wali murid. Kan gini, kadang orang tua sibuk, yang SD sibuk bekerja, anak berangkat sendiri, kan jalan kaki katanya. Nah itu kan lebih rawan yang itu, dengan usia yang segitu tidak begitu atau penculikan lebih ringan rawan anak usia segitu. Apalagi kalau jalan sendiri. Saya diskusi sama Pak kan, paling jangan sendiri, ya pulang bersama-sama. Tapi nanti jalan dari didik ya? Ya nanti akan kami bahas dengan intern ya. Dan kami akan melaporkan ke Pak Kepala Dinas kalau baru di acara. Baik, terima kasih rekan Mutia telah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, rencana relokasi pedagang sayur yang ada di trotoar depan Pasar Bintingan tak terrealisasi setelah adanya penutupan jalan di area eks Matahari Department Store guna menghalangi truk sayur di Pasar Bintingan. Melalui audiensi antara pihak Dinas Perdagangan dan para elemen Pasar Bintingan, akhirnya menyepakati untuk memindahkan para pedagang sayur ke halaman pasar. Rencana relokasi pedagang sayur yang ada di trotoar depan Pasar Bintingan tak terrealisasi setelah adanya penutupan jalan di area eks Matahari Department Store guna menghalangi truk sayur di Pasar Bintingan. Melalui audiensi antara pihak Dinas Perdagangan dan para elemen Pasar Bintingan, akhirnya menyepakati untuk memindahkan para pedagang sayur ke halaman pasar. Rencana pemindahan pedagang sayur yang berjualan dini hari di depan Pasar Bintingan tak terrealisasi. Mulanya, pasar ini akan direlokasi di Pasar Barang Bekas atau Babe. Proses pemindahan dimulai sejak Minggu 5 Februari lalu dengan memasang water barrier di pos polisi depan Tugu serta depan Kudus Extension Mall. Sempat ada kericuhan dari para pedagang yang enggan pindah ke Pasar Babe dengan memaksa masuk ke area depan Pasar Bintingan. Akhirnya, untuk mencegah adanya kericuhan, proses pemindahan pedagang sayur kembali ditunda. Pada saat itu sebenarnya sudah ada 10 pedagang yang pindah ke Pasar Babe, namun mereka tak segera menggelar dagangannya. Hal ini dikarenakan menunggu kehadiran pedagang lain. Upaya lain yang diambil Dinas Perdagangan untuk menertibkan pedagang sayur melalui rapat koordinasi penataan dan penertiban pedagang sayur malam ini sekitar Pasar Bintingan dengan menghadirkan elemen yang ada di Pasar Bintingan seperti Kepala Desa Ploso, paguyuban pedagang sayur, serta pengelola parkir. Pakor berjalan mulus dengan mengambil jalan tengah, yakni dengan memindahkan 56 pedagang sayur di trotoar ke dalam area Pasar Bintingan. Dengan menempatkan para pedagang di halaman pasar, tentunya memerlukan penataan serta pengukuran di area halaman. Kantong parkir yang diperbolehkan yakni Jalan Lukmono Hadi sisi timur, Terminal Getas, Ruko Panjunan, Jalan Ramilan sisi timur, serta Jalan Wahid Hasim sisi barat. Target penataan terhitung 7 hari setelah rakor siang tadi. Jika masih ada pedagang yang melanggar, nantinya akan direlokasi ke lokasi baru. Pindah semua di dalam pasar, jadi tidak ada lagi yang ada di luar pasar. Yang kita kedepankan di sini adalah ketentraman, ketertiban, dan penataan ini untuk kepentingan semua. Dan sudah disepakati dalam kesepakatan itu nanti dari pemerintah daerah itu akan menyiapkan tempat relokasi yang representatif untuk pedagang sayur. Memang itu membutuhkan waktu
perencanaan dan penganggaran yang waktunya memang tidak bisa sesegera karena proses perencanaan dan penganggaran itu juga sesuai dengan ketentuan. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa kesepakatan, di antaranya area eks Gedung Matahari tidak diperkenankan untuk berjualan. Penataan parkir hanya di lokasi yang ditentukan, sehingga tidak akan mengganggu arus lalu lintas, serta tidak diperkenankan transaksi di sekitar lokasi bongkar. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Kalus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, masalah keluhan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB di Kota Solo tak kunjung berhenti. Bahkan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, turut menitipkan aspirasi warga tersebut melalui fraksi PDIP DPRD Solo untuk disampaikan langsung kepada Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Fraksi PDIP DPRD Solo YF Kasno bersama rombongan mendatangi Balai Kota untuk bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan sejumlah anggota fraksi PDIP DPRD Solo tersebut menyampaikan pesan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait bagaimana aspirasi masuk mengenai kenaikan pajak bumi bangunan. Pertemuan fraksi PDIP DPRD Solo dengan Wali Kota Gibran berlangsung tertutup selama 2 jam. YF Sukasno mengaku dalam pertemuan ini menyampaikan keluhan pada masyarakat untuk disampaikan pada Wali Kota terkait naiknya PBB tahun 2023. Dia berharap masukan dan aspirasi warga yang disampaikan fraksi PDIP ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Solo. Kami sampaikan, ya semoga nanti direspon. Intinya hasilnya? Nanti beliau. Pak Wali. Kami sampaikan situasi masyarakat semacam ini dan beliau nanti akan merespon. Terima kasih. Artinya yang disampaikan ke Mas Wali soal apanya? Keberatannya dari masyarakat, kondisi masyarakat? Nanti kan beliau akan menjawab itu. Saran
yang diberikan Dewan ke Mas Wali sendiri apa? Sarannya? Ya ditangkap. Sedangkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa pihaknya tidak ada niat menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sedangkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa pihaknya tidak ada niat menaikkan pendapatan asli daerah dengan menaikkan PBB. Pemkot juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengeksplorasi masalah ini. Di ruangan rapat masalah ekstensifikasi dan intensifikasi nanti akan kami eksplor lagi lah ya, nanti sumber-sumber dari mana saja yang bisa kita kuatkan lagi. Itu saja. Jadi kemungkinan arah revisi. Intinya masukan-masukan sudah kami terima. Kemungkinan untuk revisi atau penundaan pasti ada. Gibran mengaku meski PBB naik, sudah banyak yang membayar pada bulan Januari. Gibran juga memastikan telah melakukan sosialisasi terkait kenaikan PBB. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo baru saja menangkap seorang pengguna dan juga pengedar narkoba. Dalam penangkapan tersebut, tembakau gorila seberat 30 gram disita sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Saksi, lapor tidak pernah berbicara terhadap korban. Sepanjang bulan Januari 2023, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo menangkap 22 pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari ungkap kasus yang dilakukan tersebut, terdapat satu kasus yang menonjol. Seorang pelaku berinisial AR ditangkap usai kedapatan menyimpan dan mengedarkan tembakau gorila. Dalam kasus ini, pelaku mendapatkan tembakau gorila dengan cara membeli secara online. Setelah mendapatkan barang terlarang tersebut, pelaku kemudian memecah tembakau gorila tersebut menjadi paket kecil yang kemudian ia jual dan sebagian lagi ia konsumsi sendiri. Kapolresta Solo, Kombes Poliwan Saktiadi menyampaikan bahwa tembakau gorila yang diamankan ini merupakan temuan baru. Pasalnya, barang bukti tembakau gorila yang diamankan tersebut bersifat sintetis, di mana mengandung zat kimia yang dinilai lebih berbahaya dari ganja. Sedangkan pelaku dengan inisial AR mengaku bahwa tembakau gorila tersebut didapat dengan cara membeli secara online. Apa? Kenapa nggak milih rokok biasa misalnya? Anda merokok maksudnya kan? Iya. Ya, kenapa nggak milih rokok biasa? Lebih apa? Lebih apa? Greget ya. Kok tahu? Katanya bilang iya, Pak. Sudah pernah? Apanya? Sudah pernah mengkonsumsi itu berarti? Iya. Bagaimana? Apa yang membedakan itu dengan rokok biasa apa? Saya mabuk. Saya mabuk. Dari kasus ini, pihak kepolisian telah mengamankan tembakau gorila seberat 30 gram usai melakukan penggeledahan di rumah pelaku yang berada di kawasan Banjarsari, Solo. Kurang lebih 1 kilogram itu. Untuk tembakau gorilanya? Tembakau gorilanya 30. Tembakau gorilanya belum sempat beredar. Ya, baru yang tersangka. Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa untuk tembakau gorila dia dapat dari online. Ya, dia beli dari online. Itu yang keterangan yang bersangkutan. Edaran di pasaran ada satu paketnya itu 200 sampai 250 ribu rupiah. Akibat perbuatan ini, pelaku dijerat pasal 114 dan 112 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian berita pada hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.